Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thalita Mandakunia. Di sini saya akan membahas chapter 10 dari teori akuntansi tentang executive compensation. Menurut Scott, pada tahun 2000, rencana kompensasi eksekutif adalah kontrak agen antar perusahaan dan manajer perusahaan yang mencoba untuk menyelaraskan kepentingan pemilik dan manajer dengan mendasarkan kompensasi manajer pada satu atau lebih tindakan dari upaya manajer dalam mengoperasikan perusahaan. Banyak rencana kompensasi didasarkan pada dua ukuran usaha manajer, yaitu laba atau pendapatan bersih dan harga saham. Artinya, jumlah bonus, saham, opsi, dan komponen lainnya dari gaji eksekutif yang diberikan pada tahun tertentu tergantung pada kedua laba bersih dan kinerja harga saham tersebut. Sehubungan dengan laba bersih, perannya dalam memotivasi kinerja manajer adalah sangat penting dengan perannya dalam memberikan informasi kepada investor. Karena memotivasi kinerja manajer yang bertanggung jawab dan meningkatkan operasi yang tepat dari pasar tenaga kerja manajerial adalah tujuan sosial yang memungkinkan keputusan investasi yang baik dan efek operasi pasar yang benar. Apakah kontrak insentif itu perlu? Menurut Fama, pada tahun 1980, pasar tenaga kerja manajerial menghilangkan kebutuhan akan kontrak insentif. Yang pertama itu karena manajerial pasar tenaga kerja mengendalikan moral hazard dengan pengawasan secara internal. Yang kedua, jika manajer dapat membentuk reputasi untuk menciptakan hasil yang tinggi bagi owner, maka nilai pasar manajer kompensasi yang diinginkan akan meningkat. Sebaliknya, manajer yang lalai yang melaporkan hasil yang lebih rendah akan mengalami penurunan nilai pasar. Kemudian yang ketiga juga, Fama juga berpendapat bahwa untuk manajer dari level yang rendah, kelalaian itu akan dapat terdeteksi dan dilaporkan oleh manajer di bawah mereka yang ingin naik ke atas. Dalam hal ini, proses monitoring internal berjalan untuk mendisiplinkan manajer yang kurang mematuhi disiplin pasar tenaga kerja manajerial itu sendiri. Model Arya, Fellingham, and Glover atau kita singkat AFG pada tahun 1997 menyatakan bahwa kontrak insentif untuk manajer level bawah masih diperlukan. Dengan merujuk pada reputasi manajer, maka harus diperhatikan bahwa reputasi manajer yang didasarkan pada kinerja di masa lalu bukanlah jaminan yang kuat atas kinerja di masa mendatang. Alasan utamanya adalah bahwa pasar tenaga kerja manajerial adalah subjek dari masalah pemilihan yang buruk, di mana manajer dapat menyembunyikan, menunda, membiaskan, atau memanipulasi pengeluaran informasi yang relevan. Selanjutnya, ketika harga saham tidak merefleksikan nilai-nilai perusahaan yang mendasar, maka pasar tenaga kerja juga tidak akan merefleksikan nilai-nilai manajer yang mendasar. Jadi, manajer akan merasa bahwa dia dapat pergi dengan melakukan kelalaian atau paling tidak investor takut akan kemungkinan ini. Dalam hal ini, temuan atas kondisi di mana pasar mampu mengendalikan keuntungan informasi dari manajer dipaparkan oleh Wolfson tahun 1985. Wolfson meneliti kontrak partnership terbatas di Amerika Serikat. Dalam hal ini, ada kontrak yang menguntungkan dari segi pajak antara partner umum atau agen dengan partner terbatas atau juga disebut sebagai pemilik untuk mengebor minyak dan gas. Partner umum menyediakan keahlian dan membayar sejumlah biaya, sedangkan modal disediakan oleh partner terbatas. Untuk mengukur reputasi, Paulson mengumpulkan informasi atas kinerja di masa lalu dari sampel partner umum selama tahun 1977 sampai dengan 1980. Semakin tinggi kesuksesan partner umum di masa lalu dalam menghasilkan return untuk partner terbatas, maka semakin tinggi reputasi partner tersebut. Paulson menemukan bahwa semakin tinggi reputasi partner umum, maka semakin banyak dia menerima dari partner terbatas. Masuk ke rencana kompensasi manajerial. Sebagai contoh adalah Royal Bank of Canada atau kita singkat RBC, adalah salah satu institusi finansial terbesar di Kanada, menyediakan pelayanan perbankan hingga ke internasional. Sahamnya diperdagangkan di Kanada, Amerika, dan Swiss. Informasi berikut diambil dari Annual Meeting of Common Shareholder RBC pada tahun 2009. Pertemuan ini menghasilkan 4 komponen rencana kompensasi, yang diantaranya itu yang pertama gaji dibayar tunai, kemudian
rencana insentif jangka pendek dibayar secara cash atau jika eksekutif terpilih pada saham yang ditangguhkan, di mana saham yang ditangguhkan disebut juga saham terbatas, dikonversi menjadi saham biasa setelah 3 tahun. Kemudian yang ketiga, ada rencana insentif jangka menengah. Penghargaan diberikan dalam saham yang ditangguhkan. Dan yang terakhir itu ada rencana insentif jangka panjang. Penghargaan diberikan dalam stock option atau kita sebut ESOS. Yang juga dibagi menjadi 3 bagian. Ada short term incentive, mid term incentive, dan long term incentive. Pada short term incentive, RBC membuat target tahunan pertumbuhan net income dan return on equity atau ROE. Pemberian bonus melihat keseluruhan kinerja bank dan kinerja segmen, tergantung dari target. Kemudian pada short term incentive juga salah satu cirinya pembayaran insentif lebih lanjut disesuaikan bagi individual non-financial performance measure. Dan yang terakhir itu penerimaan bonus mungkin disesuaikan naik atau turun tergantung ROI performance dari usaha yang sama. Pada mid-term incentive dicirikan dengan jumlah saham tangguhan yang diberikan tergantung dari kinerja harga saham 3 tahun ke belakang. Kemudian penghargaan lebih lanjut disesuaikan tergantung dari harga saham relatif dari usaha yang sama. Dan jika target ROE tidak tercapai, tidak ada unit saham tangguhan yang dibuat. Pada long term incentive, dicirikan dengan harga ESOS berdasarkan harga saham RBC pada sekitar tanggal pemberian insentif, nilai intrinsiknya adalah 0, dan ESOS mempunyai jangka waktu 10 tahun dengan vesting 25% per tahun untuk 4 tahun pertama. Kemudian eksekutif harus menahan jumlah angka minimum tertentu dalam saham RBC. Misalnya, Presiden dan CEO harus menahan minimal 8 kali gaji mereka. Ini dibutuhkan paling tidak 2 tahun sebelum pensiun. Masuk ke teori kompensasi eksekutif. Pada proporsi relatif dari rencana kompensasi, jika pelaporan keuangan adalah untuk memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan, maka harus berhasil melengkapi pengukuran kinerja yang lain, seperti harga saham. Apa yang menentukan ukuran relatif? Yaitu campuran dari net income dan harga saham dalam evaluasi kinerja manajer keseluruhan. Pertanyaan ini telah diuji oleh Banker dan Datar pada tahun 1989. BD menunjukkan kondisi di mana campuran linear dari ukuran kinerja tergantung pada hasil dari sensitivitas dan ketepatan ukuran mereka. Sensitivitas didefinisikan sebagai tingkat di mana nilai yang diharapkan dari ukuran merespon upaya manajer dan ketepatan sebagai timbal balik varians dari noise dalam ukuran. Campuran pengukuran kinerja diuji lebih lanjut oleh Datar, Klopp, dan Lambert pada tahun 2001. Analisis mereka menunjukkan bahwa keputusan horizon harus ada trade-off antara sensitivitas dan ketepatan mengukur kinerja. Oleh karena itu, sensitivitas dan ketepatan tetap menjadi karakteristik penting di hadapan lebih dari satu jenis usaha manajerial. Masuk ke short run effort dan long run effort. Di sini ada perbedaan antara SR dan LR. Dari segi aktivitas, pada short term effort, pengendalian biaya, pemeliharaan, moral pekerja, periklanan, dan aktivitas harian lainnya. Namun dalam long run effort, aktivitasnya itu meliputi perencanaan jangka panjang, R&D, dan akuisisi. Kemudian dari segi net income yang dihasilkan pada short run effort kebanyakan pada periode berjalan, sedangkan pada long run effort mungkin pada periode berjalan, namun lebih banyak pada periode selanjutnya. Karena alokasi effort manager tidak dapat diamati secara langsung oleh pemilik perusahaan, maka salah satu kemungkinan untuk mengatasinya adalah dengan kompensasi berdasarkan kedua pengukuran kinerja, baik yang kongruen maupun yang tidak kongruen. Kemungkinan lainnya adalah multi-period contract antara pemilik perusahaan dan manajer yang berakhir pada tanggal yang sudah ditetapkan. Menurut Sabak tahun 2008, di mana pada akhir setiap periode, kontrak akan dinegosiasikan kembali sehingga manajer mengetahui kompensasi di masa depan akan termasuk laba pada long run effort yang sekarang. Peran resiko dalam compensation plan. Penting untuk menyadari bahwa risiko kompensasi mempengaruhi bagaimana manajer menjalankan perusahaan. Jika risikonya terlalu kecil, effort manajer akan rendah. Namun, jika terlalu besar,
maka akan kurang investasi pada proyek yang beresiko, meskipun akan menguntungkan bagi pemegang saham yang beragam. Baiman dan Dembski dan juga Holmstrom pada tahun 1980 dan 1982 mengembangkan teori Relative Performance Evaluation atau kita ringkas RPE. RPE mengurangi kinerja rata-rata laba dan harga saham grup perusahaan sejenis dari pengukuran kinerja manajer. Kinerja dinyatakan baik jika kerugian kurang dari kerugian yang diderita oleh rata-rata perusahaan dalam grup sejenis, dan sebaliknya. Teori ini didukung oleh peneliti seperti Albuquerque tahun 2009 yang menemukan hubungan signifikan negatif kompensasi CEO dan rata-rata kinerja harga saham pada grup perusahaan sejenis yang mempunyai ukuran perusahaan yang sama. Namun, banyak penelitian juga tidak mendukung teori RPE dan menemukan bukti yang lemah atas RPE seperti pada penelitian Entel dan N. Smith pada tahun 1986, Pavlik, Scott and Thiessen pada tahun 1993, dan Agarwal and Sam Wick pada tahun 1999. Cara lain mengendalikan risiko adalah akuntansi yang konservatif dan melalui Dewan Komite Kompensasi. Watts pada tahun 2003 berpendapat bahwa akuntansi yang konservatif meningkatkan efisiensi kontrak dengan membatasi kemampuan manajer untuk menaikkan laba saat ini dan kompensasi dengan mencatat keuntungan yang belum direalisasi. Dewan Komite Kompensasi mempunyai tanggung jawab besar dalam menentukan jumlah kompensasi, baik dalam bentuk tunai ataupun saham, dan mempunyai fleksibilitas untuk memperhitungkan kejadian khusus, misalnya kerugian yang disebabkan item dengan persistensi lemah. Meskipun risiko kompensasi perlu untuk dikendalikan, penting untuk beberapa risiko tetap ada. Manajer dapat mengurangi risiko dengan berbagai cara. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan kompensasi untuk menghilangkan kemungkinan ini dengan membatasi kemampuan manajer menjual saham atau opsinya. Masuk ke kekuatan dari teori kompensasi eksekutif, The Power Theory of Executive Compensation menyarankan bahwa kompensasi eksekutif dalam prakteknya dikendalikan oleh manajer opportunity, bukan pada efficient contracting. Teori ini berangkat dari penelitian Babcock, Fried, and Walker, atau kita singkat BWF pada tahun 2002. Mereka berargumen jika manajer mempunyai kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi kompensasi mereka dan menggunakan kekuatan itu untuk menghasilkan gaji yang lebih besar dengan mengorbankan pemegang saham. Sementara yang dimaksud dengan kekuatan manajer adalah kemampuan CEO untuk mempengaruhi jajaran direktur termasuk komite kompensasi. Teori ini mengakui bahwa ada batas kekuasaan manajer atas kompensasi, yaitu outrage. Jika kompensasi yang diberikan menjadi terlalu tinggi, mereka akan berusaha menghindari publisitas negatif. Akan tetapi, seperti pandangan BWF, ada banyak cara untuk menyamarkan kompensasi berlebihan, di mana salah satunya adalah dengan menyewa konsultan kompensasi untuk menyatakan keabsahan dari kompensasi yang diterima. Perangkat kamuflase lain adalah dengan menyesuaikan kompensasi yang diterapkan di kelompok perusahaan sejenis. Adapun cara untuk membatasi power manager bisa memakai keadaan pasar untuk mengontrol perusahaan, yaitu apabila manajer melakukan hal yang tidak memuaskan pemegang saham, maka pada suatu titik tertentu perusahaan dapat mengambil alih dan memberhentikan manajer yang bersangkutan. Selain itu, power management juga bisa dikendalikan dengan adanya corporate governance yang kuat. Akuntan dapat membantu proses governance karena manajer mungkin mengeksploitasi kekuasaan dengan melakukan pengungkapan yang tidak memadai terkait dengan kelebihan perhitungan kompensasi. Full disclosure akan mampu mengidentifikasikan dengan baik komponen earning yang low persistence dan informatif. Pada akhirnya, dapat disimpulkan jika aturan dan akuntan mempunyai tanggung jawab terhadap tekanan politik yang dapat menyebabkan manajer mempunyai kekuatan yang tak terbatas. Jika hal tersebut berhasil dilakukan, maka operasional manajerial labor market akan meningkat. Masuk ke signifikansi sosial dari pasar tenaga kerja manajerial yang berjalan baik. Dalam perekonomian yang kapitalis,
Kontribusi kinerja manajer berhubungan dengan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan akan meningkat jika manajer bekerja keras, yaitu dengan membuat keputusan yang bagus tentang capital investment dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Pencapaian tujuan sosial yang diinginkan terhambat karena pengukuran kinerja manajer tidak sepenuhnya informatif. Semakin informatif pengukuran kinerja, maka semakin efisien kontrak kompensasi. Semakin bagus dalam pelaporan penata layanan dan operasional yang lebih bagus dalam hal manajerial labor market, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perusahaan dan kesejahteraan sosial. Akuntan dapat berkontribusi dalam hal keinformatifan, baik itu dalam hal trade-off antara sensitivitas dan ketaatan laba bersih maupun full disclosure. Baik, dari pemaparan saya tadi, kesimpulannya dapat disimpulkan jika laporan keuangan mempunyai peranan penting dalam memotivasi kinerja eksekutif dan mengendalikan kekuatan manajer. Peranan itu meliputi full disclosure yang membuat komite kompensasi dan investor dapat melihat lebih baik hal-hal yang berhubungan dengan pembayaran performance, dan juga termasuk pembebanan stock option untuk membantu mengendalikan penyalahgunaan serta mendorong kompensasi menjadi sarana yang lebih efisien. Sebagai hasilnya, kinerja manajer yang bertanggung jawab adalah yang mendorong dan meningkatkan reputasi manajer dengan mengurangi informasi yang tidak komplit dan bias. Ini akan meningkatkan operasional pasar tenaga kerja manajerial, sebuah tujuan yang sama penting untuk mempromosikan keputusan investor yang baik kepada masyarakat dan meningkatkan operasional dalam pasar sekuritas. Baik, segitu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.